Ombudsman RI baru saja melakukan peluncuran terkait dengan kajian singkat yang dilakukan tentang persidangan online. Terkait dengan itu, maka kami memaparkan kepada jajaran Mahkamah Agung bersama-sama dengan Pengadilan Negeri yang kami datangi dan dilanjutkan dengan rilis dengan media massa. Mengapa kajian ini kami lakukan terkait dengan pandemi COVID-19 yang kita sama-sama ketahui, di mana memaksa jajaran pengadilan untuk mengubah cara bekerja mereka. Jika selama ini pengadilan melakukannya dengan cara tatap muka, secara fisik, di mana di ruang persidangan itu bertemu atau hadir hakim, jaksa penuntut umum, demikian juga penasihat hukum serta terdakwa, maka kali ini dikaitkan dengan bahaya untuk saling tertular itu, maka kemudian Mahkamah Agung melakukan surat edaran di mana persidangan dilakukan secara online atau daring. Hal ini kemudian pada dasarnya juga bersamaan dengan surat edaran yang dilakukan oleh Kementerian Kumham misalnya dalam rangka melarang para tahanan itu kemudian pergi ke persidangan dan juga melarangan menerima tahanan baru untuk juga mencegah penularan. Juga ada surat maklumat Kapolri perihal pengawalan terhadap tahanan. Demikian juga terkait dengan Jaksa Agung dalam rangka bagaimana melakukan penuntutan di persidangan secara daring ini. Maka kembali kepada konteks itu, kami melihat bahwa terdapat beberapa masalah. Masalah pertama adalah terkait dengan waktu persidangan, ya, di mana kemudian gara-gara memakai model online ini, kemudian terdapat situasi di mana persidangan berjalan dengan molor, ya, waktu tunggu makin lama, mengingat aplikasinya ternyata berjalan dengan dengan tidak baik, terputus-putus, terjadi buffering di mana bandwidth-nya kurang gitu ya. Juga terlihat ketidakmampuan dari aparat khususnya hakim dalam rangka memahami aplikasi ini, ya. Maka kemudian memunculkan yang kami sebut sebagai maladministrasi penundaan yang berlarut, ya. Terutama terkait dengan konteks penggunaan aplikasi ini. Juga kami misalnya melihat bahwa karena dalam hal ini terdakwa tidak bisa dihadirkan dan harus memberikan keterangan dari rutan atau dari polsek tempat dia ditahan, maka kemudian ada masalah dengan mutu kesaksian yang diberikan. Kami juga melihat adanya maladministrasi yang kedua, yakni tidak kompeten secara lembaga. Maksudnya apa? Dalam hal ini pengadilan sebagai lembaga yang memberikan satu jasa pengadilan, khususnya dengan memakai metode daring ini, sebagaimana tadi sudah saya katakan bahwa terdapat situasi di mana tidak terlalu menguasai, terdapat ketiadaan sarana prasarana, juga terdapat ketiadaan SDM yang khusus untuk itu, gitu ya, sehingga terlihat seperti tergopoh-gopoh, seperti belum siap dan memang belum menguasai persidangan secara daring ini. Dan ini memang diakui juga oleh Sekretaris MA, di mana kami tadi meluncurkan hasil kajian kami, ya, bahwa sebelumnya pada tahun anggaran yang lalu itu jangankan menganggarkan untuk kegiatan seperti ini, berpikir pun tidak, ya. Barulah kemudian di awal tahun terjadi satu situasi penyesuaian yang luar biasa, di mana anggaran diadakan refocusing, demikian juga dibuat satu kebijakan baru, di mana kemudian pengadilan itu dilakukan secara online. Jadi memang terdapat satu pengakuan bahwa memang Mahkamah Agung tidak siap atau belum siap, sehingga kemudian alhasil bisa diterima situasi di mana mereka terlihat tidak kompeten dalam rangka mengadakan sidang daring ini. Untuk itu maka kami tadi baru saja menyampaikan dua saran kepada pihak Mahkamah Agung. Yang pertama adalah saran kepada Ketua MA. Saran tersebut adalah sebagai contoh misalnya untuk segera mengeluarkan peraturan MA yang lebih memperkuat posisi atau peran daripada sidang online ini. Sebagaimana diketahui bahwa sidang online ini hanya dibangun dengan berbasis pada surat edaran Ketua MA yang tentu saja tidak cukup untuk itu, gitu ya. Dan yang kedua adalah juga untuk menyediakan anggaran, menyediakan SDM yang cukup, sehingga kemudian sidang online ini dapat berjalan dengan baik dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Yang kedua, kami juga memotivasi para ketua pengadilan yang kami kunjungi, sebagaimana diketahui bahwa kajian ini berlandaskan pada temuan dari 16 pengadilan negeri yang terdapat di beberapa tempat yang kami pilih secara random. Kami kunjungi dan kemudian kami ambil datanya. Tentu saja 16 pengadilan negeri ini tidak bisa secara presentatif mewakili, namun minimal dapatlah menggambarkan keadaan dari berbagai satker MA yang lainnya.
Untuk diketahui bahwa Satker MA itu memiliki sejumlah 910 Satker, sejumlah pengadilan yang berada di bawah MA seperti misalnya pidana, perdata dan seterusnya. Namun kami hanya fokus pada pidana, itu pun juga pada 16 pengadilan saja. Kami mendukung kepada ketua pengadilan negeri yang kami datangi, demikian juga pada ketua-ketua pengadilan negeri yang lain untuk juga terus memperbaiki layanan, terus patuh pada protokol kesehatan gitu ya, sehingga kemudian sidang-sidang dapat berjalan dengan baik dengan memakai metode daring ini, dan juga dalam hal ini kesehatan kita semua, baik itu aparat yang bertugas di pengadilan maupun juga pihak-pihak lain seperti terdakwa, jaksa, dan penasihat hukum juga dapat terjaga. Demikian.